Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khaira huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan, banyak karunia, sehingga di antara kenikmatan yang kita rasakan, kita masih dikumpulkan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jannatil Firdaus untuk bersama belajari tentang perkara agama kita. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada surat Al-Fatah pada ayat 26. Sekarang kita akan melanjutkan pada ayat yang setelahnya hingga akhir ayat. Siapa yang baca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. La tadkhulunna al-masjid al-haram. La tadkhulunna al-masjid al-haram insya'allah. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم
مغفرة وأجرا عظيما. Jazakallah khair, barak fik. Tadi alal kuffar ruhama'u bainahum ya. Ya, maka nanti maknanya bisa ya keliru. Ya, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Jadi orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, yaitu apa? Keras ya terhadap ya orang kufar, kemudian ruhama'u bainahum. Kemudian ya di antara apa? Mereka, yaitu di antara kaum mukminin mereka apa? Lemah lembut ya. Sehingga diperhatikan juga ya dalam ya berhentinya suatu ayat ya supaya tidak merusak dalam makna. Ya, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 27, laqad sadaqallahu wa rasulahu ru'ya bil haqq. Sungguh Allah akan membuktikan, Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan kepada Rasulnya, yaitu ya tentang mimpinya, yaitu membenarkan ya mimpi Rasulullah SAW, yaitu kebenaran mimpinya Rasulullah SAW. Ya, bahasanya apa? La tadkhulunnal masjidal haram insyaallah. Bahasanya ya sungguh engkau ya akan masuk ya ke dalam Masjidil Haram insyaallah. Itu ya Allah Subhanahu wa taala ya menghendakinya ya dalam keadaan aminin, itu mereka dalam keadaan aman, muhallikin, yaitu mereka apa? Menggundul ya. Kalau halak yaitu apa? Menggundul. Kalau muqassirin yaitu apa? Ya memotong ya sebagiannya. Ya, maka ini diperhatikan ya antara muhallikin wa muqassirin, yaitu apa? Muhallikina ru'usakum, itu kalian ya menggundul apa? Ya menggundul kepala kalian, wa muqassirin. Ya, dan keutamaan orang yang menggundul ya lebih utama dari orang yang apa? Melakukan apa? Qasr, ya apa? Taksir, yaitu apa? Memotong pada ya semua sisinya. Ya, bukan apa? Membiarkan sisi ya kemudian apa? Memanjangkan sisi yang lain, tetapi apa? Dalam mencukur rambut ya itu adalah apa? Ya semua sisi apa? Disamakan ya. Kemudian apa? Muhallikina ru'usakum, itu kalian apa? Mengundul ya kepala kalian, wa muqassirin, itu apa? Ya memendekkannya. Ya memendekkannya. La takhafun, kemudian kalian tidak ya merasa takut. Ya fa'alima ma lam ta'lamu. Fa'alima, ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ya, yang tidak ketahui. Kemudian faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ya selain itu, menjadikan apa? Ya selain itu, yang demikian itu apa? Fathan qariba, yaitu ya kemenangan yang dekat, yaitu kemenangan yang dekat. Yaitu apa? Setelah Sulh Hudaybiyah ya kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berikan kemenangannya dekat, itu adalah apa? Fatah Khaybar, yaitu apa? Dibukanya kota Khaybar. Kemudian huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala ya yang mengutus rasulnya ya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Ya, wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Itu untuk ya dimenangkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memenangkannya di atas agama-agama, ya semua agama. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan ya memenangkannya di atas semua agama. Ya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Kemudian Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah ya utusan Allah. Kemudian walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW ya itu bersikap keras, ya bersikap syiddah, yaitu apa? Keras terhadap orang-orang kafir. Kemudian apa? Ruhama'u bainahum. Kemudian apa? Ya mereka berkasih sayang
ya sama mereka. Maka tarahum ruk'a, yang engkau melihat mereka ya dalam keadaan ruku, ya sujada, kemudian apa? Mereka sujud, ya yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Nah, mereka mengharap keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengharap fadla, yaitu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridwana, dan juga mengharapkan ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Yaitu sifat mereka, ya kamu bisa melihat ya bahwasanya pada wajah mereka ya tampak ya tanda-tanda bekas sujud. Ya simahum, yaitu tanda mereka di wajah-wajah mereka dari apa? Bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Yang demikian itu ya adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Taurat. Itu sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan ya permisalan mereka ya yang disebutkan dalam Injil, yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti kazar'in, yaitu seperti benih, kemudian apa? Akhraja sata'ah, ya kemudian mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu, ya kemudian semakin ya menjadi besar, ya semakin tunas tersebut semakin kuat, dan juga ya tunas tersebut ya menjadi besar, ya kemudian menjadi kuat. Fastawa ala suqih, kemudian ya menjadi tegak lurus ya di atas batangnya. Yu'jibu zurra', ini yang membuat takjub ya kebaikannya, yaitu apa? Tunas yang tumbuh kemudian apa? Menjadi besar, menjadi kuat. Ini akan ya menakjubkan bagi para penanamnya. Dan yang demikian ini adalah liyaghidha bihimul kufar, yaitu untuk membuat jengkel, ya untuk ya membuat marah orang-orang kafir. Wa adallahu alladzina amanu wa amilus salihat, ya dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang beriman dan beramal saleh ya dari mereka maghfiratan, yaitu menjanjikan ampunan, wa ajran azima, dan Allah Subhanahu wa taala ya menjanjikan apa? Ya pahala yang sangat agung. Ini diantara ya ini adalah ya terjemah dari surat Fatah ayat 27 hingga akhir surat. Kemudian ya kita akan baca dari ya tafsir Muyassar. Qala muallif rahimahullah atau hafizahumullah, yaitu laqad sadaqallah rasulah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala ya telah ya membuktikan, ya yaitu membuktikan atau membenarkan mimpi ya rasulnya, yaitu Muhammad SAW, ru'yahu, yaitu membenarkan mimpinya, yaitu mimpi Rasulullah SAW, ya allati araha iyahu bil haq, yaitu mimpinya ya allati, jadi ru'ya itu hukumnya muannas ya, ru'yahu allati araha, yang Allah Subhanahu wa taala ya memperlihatkan mimpi tersebut kepadanya bil haq, itu dengan benar. La tadkhulanna anta ya wa ashab, itu bahasanya engkau akan masuk ya engkau dan apa? Yaitu engkau dan sahabat-sahabatmu baitullah, ya ashab yakni Rasulullah SAW, yakni para sahabat, ya ashabuka baitullah, yaitu akan masuk ke dalam ya ke dalam surga, ke dalam apa? Afan, ke dalam rumah Allah, yaitu adalah ya Ka'bah, ya akan masuk dalam Ka'bah aminin, ya dalam keadaan aman, ya dalam keadaan aman, ilaiha, ya kepadanya, yaitu kepada Baitul Haram, yaitu Ka'bah, fima ba'du, yaitu setelah itu, malam ta'lamu antum, yaitu perkara yang kalian apa? Tidak mengetahuinya. Kemudian apa? Faja'ala min duni dukhulikum Makkah allati wa'adtum bihi fathan qariba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan min duni dukhulikum Makkah, yaitu tidak masuknya kalian, ya. Jadi dun di sini apa? Yaitu tidak masuknya kalian ke Mekah, ya. Yang kalian apa? Alladzi bu'ittum bihi, yang kalian apa? Dijanjikan dengannya, ya, bu'ittum bihi, yang kalian dijanjikan
ya dengannya, yaitu apa? Fathan qariba, yaitu kemenangan yang dekat. Jadi ya ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya terhalang ya untuk memasuki kota Makkah, ya kemudian apa? Ya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya merintahkan pada mereka yaitu untuk ya melakukan Baitur Ridwan, ya Baitur Ridwan, ya tahta syajarah, yaitu di bawah ya pohon, ya kemudian ya Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada mereka apa? Fathan qariba, yaitu kemenangan yang dekat, ya yaitu kemenangan yang dekat, yaitu apa? Wahwa hudanatul Hudaybiyah, ya dan itu ya adalah ya perjanjian Hudaybiyah, kemudian apa? Fatah Khaybar. Jadi kemenangan ini ya inna fatahna laka fatham mubina, sungguhnya ya sungguh kami akan membukakan bagi kalian apa? Fatham mubina. Itu apa? Adanya sulh Hudaybiyah. Ya, kemudian apa? Akan diberikan fatah qarib, yaitu apa? Fatah Khaybar. Ya, akan diberikan kemenangan yang dekat, yaitu adalah pembukaan kota Khaybar. Kemudian ya huwallazi arsala rasulahu Muhammadan. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil bayanil wadih, yaitu dengan penjelasan yang jelas, wa dinil haq, ya dan agama ya wa dinil Islam, dan agama Islam, ya liyu'liyahu, itu supaya Allah Subhanahu wa taala liyu'liyahu, yaitu apa? Meninggikannya ya alal milal kuliha, ya alal milali kuliha, ya al milal jamak dari millah, ya di atas semua agama. Wa hasbuka ayyuhar rasul, dan cukuplah ya bagimu wahai rasul ya Allah Subhanahu wa taala billahi syahida, ya cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi ala annahu nasiruka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah penolongmu, ya wa mudhiru dinika ala kulli dinin, ya dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menampakkan agamamu ya di atas semua agama. Ya akan menampakkan agamamu di atas semua agama. Kemudian Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Waladina ma'ahu ala dini, ya dan orang-orang yang bersamanya yang di atas agamanya, ya di atas agama Allah, yaitu agama Islam, asyidda'u 'alal kufar. Jadi mereka apa? Sangat keras terhadap orang-orang kafir. Ya, mereka sangat keras ya terhadap orang-orang kafir, yaitu siapa saja yang bersama Rasulullah SAW dari para sahabat, itu mereka apa? Ya keras ya terhadap orang-orang kafir al-muharib. Ya, orang-orang kafir yang apa? Yang memerangi. Ya, ruhama'u fima bainahum. Ya, kemudian mereka lemah lembut ya di antara mereka. Ya, ruhama, mereka ya bersikap lemah lembut fima bainahum, yaitu pada apa yang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada lillah fi salatihim. Ya, tarahum, engkau melihat mereka ruku. Ya, engkau melihat mereka sujud karena Allah Subhanahu wa taala fi salatihim, itu dalam salat mereka, yarjuna rabbahum, mereka berharap pada Rabb mereka, ayatafaddala alaihim, yakni Rabb mereka untuk apa? Memberikan karunia kepada mereka. Ya, kemudian apa? Sehingga mereka apa? Ya, fayudkhiluhumul jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apa? Memasukkan ya fayudkhilahum jannah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala apa? Memasukkan mereka ke dalam surga. Wa yardu anhum. Kemudian Allah ridha terhadap mereka. Ya, ala mata ta'atihim lillah zahiratun fi wujuhihim. Kemudian tanda ya simat, ya sima ini itu adalah apa? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya, jadi simat di situ adalah tanda, yaitu alamat ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, zahiratun fi wujuhihim. Ya, itu adalah tampak ya pada wajah-wajah mereka, yaitu dari sujud, ya bekas sujud, dan juga apa? Ibadah, dalam melakukan ibadah. Maka ini adalah sifat mereka yang disebutkan di dalam Taurat. Jadi dalam Taurat ya disebutkan tentang ya sifat ahli iman, ini orang-orang beriman yang tampak pada apa?
wajah-wajah mereka. Adapun ya wasifatuhum fil Injil, ya adapun sifat mereka dalam Injil, ya Taurat, kitab Nabi Musa alaihissalam, ya dan sifat mereka dalam Injil, yaitu kitab yang diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam, itu kasifati zar'in. Itu seperti sifat apa? Tanaman. Ya, tanaman yang apa? Ya akhraja saqah, yang mengeluarkan apa? Tunasnya. Ya, wa far'ah, ya mengeluarkan tunas dan juga apa? Cabang-cabangnya. Ya, kalau antum lihat misalnya seorang yang menanam dari biji, ya kemudian apa? Tumbuh. Ya, sedikit demi sedikit, ya kemudian hingga ya menjadi apa? Besar, ya hingga menjadi besar dan menjadi kokoh, ya menjadi kuat. Tsumma takatsarat furu'uhu. Kemudian apa? Semakin bertambah banyak apa? Cabang-cabangnya. Ba'da dzalik. Ya, setelah apa? Beriring waktu kemudian semakin besar. Ya. Wasyaddat az-zara. Ya, wasadat az-zara, dan semakin kokoh tanaman tersebut. Waqawiya wastawa. Kemudian apa? Semakin kuat. Ya, wastawa. Kemudian apa? Tegak lurus, ya. Wastawa qa'iman, ya ala siqanihi, yaitu di atas apa? Ya, tonggaknya. Ya, jamilan mandoruhu, yang indah apa pemandangannya, ya indah apabila dilihat, ya kemudian apa lurus tegak, ya sebagaimana kalau kita melihat, ya baik itu tumbuhan atau pohonan, apabila seorang menanam dari bijinya kemudian apa tumbuh, ya semakin besar dan semakin kokoh, ya dan yang semisal itu adalah akan ya membuat senang, ya apabila dilihat. Yang apa akhirnya yaitu yu'jibu zurra, yaitu apa membuat takjub, ya para penanamnya. Ya azura yaitu apa? Membuat takjub pada para penanamnya. Kemudian hal yang semacam ini yaitu apa? Ini untuk menunjukkan perkembangan Islam. Jadi Islam dulu yang sedikit, ya, yang kecil, kemudian apa? Tumbuh. Ya, tumbuh semakin apa? Semakin besar, ya dan semakin kuat. Ya, jadi ini untuk menunjukkan bahwasanya Islam di awalnya ketika Rasulullah SAW ya berdakwah ya di kota Makkah, ya kemudian apa ya pindah yaitu hijrah ke kota Madinah, ya kemudian apa akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan futuhat, yaitu kemenangan-kemenangan, itu semakin berkembang, yakni semakin besar dan semakin kokoh, yang seperti itu apa liyaghidha bihim, ya biha ulail mu'minin, sehingga apa liyaghidha biha ulail mu'minin, ya akan membuat jengkel, ya akan membuat marah, ya dengan keadaan orang-orang beriman ini apa fi kathratihim, ya di dalam ya banyaknya mereka, wa jamali mandarihimul kufar, ya itu akan membuat jengkel, akan membuat marah, ya akan membuat apa ya tidak suka, yaitu orang-orang kufar, karena ya semakin berkembangnya apa ya Islam, ya semakin banyaknya para pengikutnya, ya semakin banyak para pemeluknya, sehingga ini akan membuat orang-orang kufar. Maka ketika ya Islam itu banyak, ya tapi banyak itu yang berisi, ya semakin Islam itu banyak dan berisi, maka apa itu akan membuat apa akan membuat takut dan akan membuat apa ya jengkel orang-orang kafir. Tetapi kalau Islam itu banyak tapi apa tidak berisi, ya maka apa seperti keadaan ya sekarang ini, maka banyak ya mereka akhirnya apa ya merendahkan umat Islam dan yang semisalnya, karena apa kaum muslimin banyak akan tapi apa isinya apa ya tidak sebagaimana banyaknya. Maka hal ini ya hendaknya apa menjadikan kita untuk semakin semangat ya untuk belajar, supaya apa kita menjadi orang-orang Islam yang apa yang berisi, yang akan membuat membuat takut orang-orang kufar. Kemudian wa fi hadza dalilun, ya di dalam ayat ini ya terdapat dalil bahwasanya ya tentang kekafiran orang yang apa abghadha sahabah, ya man abghadha sahabah, yaitu orang-orang yang membenci, yaitu orang-orang yang membenci sahabat, ya radhiyallahu ta'ala anhum, ya dikarenakan ya barang siapa yang ya membuat Allah Subhanahu wa taala murka ya karena sahabat, maka faqad wujida fi haqqihi mujibul ghaid, ya maka barang siapa yang telah membuat ya menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka karena dia telah mencela sahabat, ya sahabatnya Rasulullah SAW, ya maka ya terdapat ya didapati pada dirinya
ya itu perkara yang ya membuat apa? Membuat untuk dimurkai, yaitu apa? Kekufuran. Karena mencela sahabat radhiyallahu ta'ala anhu itu adalah merupakan ya bentuk kekufuran. Maka diwaspadai itu kelompok yang mereka apa? Mengkafirkan sebagian sahabat atau bahkan mereka mengkafirkan semua sahabat, ya. Maka ya ini adalah merupakan kekufuran yang mereka apa lakukan itu ya adalah merupakan kekufuran, dan wajib bagi mereka itu adalah untuk ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencabut ya dari apa yang mereka apa ucapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang setelahnya itu di sini disebutkan wahwal kufur, yaitu orang yang mencela sahabat. Kemudian wa adallahu alladziina amanu minhum billahi wa rasulih wa amilu ma amarahumullah bih, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang beriman dari mereka itu beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada mereka, wastanabu manahahum anhu, kemudian meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang mereka darinya, ya, maghfiratan lidzunubihim, yaitu menjanjikan kepada mereka yaitu apa ampunan terhadap dosa-dosa mereka, dan juga akan diberikan apa wa thawaban jazilan la yang qati. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan thawab yang banyak. Apa bedanya thawab dengan ajar? Apa bedanya ajar dengan thawab? Ya, gampangnya ya kalau ajar itu muqabil dari amalan. Jadi kalau ajar itu upah ya atau balasan itu adalah muqabil sebagai balasan dari amalan. Ya, seorang bekerja, antum misalnya fulan ya membangun rumah ya karena permintaan, kemudian diberi apa? Upah. Ya, memberikan balasan yaitu karena amalannya, itu muqabil amal. Itu diberikan apa? Upahnya. Maka kalau perjanjiannya 10.000 diberi 10.000. Ya, misalnya sehari, misalnya ya ini 100.000 lah. Ya 100.000 kemudian apa diberi 100.000, maka ini adalah sebagai ajarnya, itu ya sebagaimana balasannya amalan yang dia lakukan kemudian dibalas ini. Kalau thawab itu adalah bentuk apa ihsanan wa tafaddulan, ya itu adalah bentuk kebaikan, bentuk karunia, dan bentuk apa ya namanya apa dikasih, kalau dalam kerja dikasih apa tambahan, ya dikasih bonus, ya tetapi dari Allah Subhanahu wa taala akan ditambah ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak hanya sekedar ajar ya dari amalan, tetapi apa? Thawab. Itu apa? Karunia yang lebih ya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan antara apa? Ya ajar dengan thawab. Ya, antara perbedaan antara ajar dengan thawab. Wa thawaban jazilan. Makanya dikatakan bahwasanya apa? Akan diberikan balasan yaitu pahala thawab yang jazilan, yaitu banyak sekali. La yang qati, ya. Bedakan, maka di sini terbedakan kan, ya akan diberikan pahala kemudian apa? Thawaban jazilan, yaitu apa? Pahala yang apa? Banyak sekali. Tapi nanti bisa maknanya sama, tetapi apa? Sebagian mereka ada yang membedakan ya dari sisi makna. Kemudian la yang qati, tidak terputus, bahwa al jannah. Ya, balasannya adalah surga. Wa wa'dallahu haqqan wa wa'dullahi haqqun musaddaqun. Ya la yukhlafu. Dan janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakun, yaitu benar, ya, dan juga musaddaq, yaitu dibenarkan, ya, la yukhlaf, tidak diselisih. Beda dengan janjinya manusia. Ya, kadang berjanji kemudian apa? Dia menyelisihinya. Ini janjinya manusia, tapi janjinya Allah Subhanahu wa taala pasti ya terjadi, ya, dan pasti apa? Benar. La yukhlaf, tidak diselisih. Ya, wa kullu man iktafa athara sahaba radhiyallahu ta'ala anhum, maka siapa saja yang iktafa, yaitu mengikuti athar sahabat, ya mengikuti athar ya dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya fahuwa fi hukmihim, ya maka mereka ini pada hukum mereka, ya hukum sahabat, ya dalam hal apa? Istihqaqil maghfirah. Jadi kalau kita menasabkan kita salafus saleh, yaitu bahwasanya kita mengikuti apa? Generasi sahabat, ya maka kita juga mendapatkan hak ya seperti mereka. Dalam hal apa? Ya, dalam hal bahasanya kita akan mendapatkan ampunan ya dan pahala yang agung ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bagi mereka walahumul fadl, ya memiliki karunia, ya karena pada mereka yaitu pada sahabat, karena ada pada mereka itu apa? Al-fadl.
ya karunia, keutamaan, wasabak, ya, dan lebih dahulu. Maksudnya apa? Mereka sabak di sini adalah lebih dulu masuk Islam, ya, karena mereka adalah yang menemani Rasulullah SAW. Ya, jadi dulu maksudnya sabak di sini tidak hanya sekedar makna dahulu, tapi dahulu apa? Mereka telah masuk Islam dan menemani Rasulullah SAW, wal kamal, dan juga ada pada mereka kesempurnaan, ya, alladzi la yalhaquhum fihi ahadun min hadhil ummah, yaitu keutamaan, kesempurnaan yang apa? Tidaklah bisa menyertai mereka. Tidaklah, ya, tidaklah bisa mengejar mereka. Ya, di dalam keutamaan ini apa? Salah satu pun ya dari umat ini, ya, tidak ada yang bisa mengejar apa? Kedudukan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, radhiyallahu taala anhum. Ya, radhiyallahu anhum wa ardhahum. Yani Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka, ya, dan mereka ya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara, ya, dari apa yang kita baca dari tafsir, ya, Muyassar, dan juga disebutkan dalam Mukhtasar, ya, faedah, ya, dari ayat, yaitu tusra'ur rahmah ma'al mu'minin, yaitu disyariatkan supaya kita memiliki belas kasih, ya, kepada orang-orang beriman, wasyiddah ma'al kafir al-muharib, ya, dan berlaku keras terhadap orang kafir yang al-muharib, yaitu orang kafir yang apa? Memerangi, yaitu apa? Yang disebut dengan apa? Kafir harbi, ya. Kemudian atamasuk wa ta'awun min akhlak ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi atamasuk, berpegang teguh dan tolong menolong, ini termasuk akhlaknya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka apabila kita, ya, berpegang teguh, ya, terhadap agama ini dan tolong menolong, kita telah meniru, ya, mencontoh akhlaknya para sahabat. Kemudian man yajidu fi qalbihi kurhan li sahabah, ya, li sahabatil kiram, ya, yusa alaihi minal kufur, ya, barang siapa yang terdapat, ya, atau barang siapa yang man yajidu, mendapati di dalam hatinya kebencian terhadap sahabat yang mulia, maka ditakutkan padanya apa? Ya, dari kekufuran. Maka waspada, ya, apabila, ya, terdapat pada hati-hati kita, ya, kebencian, ketidaksukaan terhadap sahabat, ya, maka ditakutkan, ya, terdapat pada diri kita yaitu kekufuran. Insyaallah, ya, bisa dipahami, dan insyaallah taala kita akan, ya, masuk pada surat, ya, Muhammad pada kesempatan yang akan datang. Sebetulnya pada ayat 24 yang kita baca, ya, di sana ada asbabun nuzul, ya, tentang ayat ini pada ayat 24, cuma, ya, karena panjang sekali, ya, karena panjang sekali dalam hadis, ya, yang disebutkan, sebagian menyebutkan sebab nuzulnya dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, ya. Kemudian Ibnu Hajar, ya, mengomentari apa yang disebutkan Imam Bukhari, ya, tentang sebab nuzulnya ayat, tapi, ya, beliau menyebutkan bahasanya, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim, itu adalah sebab turunnya ayat. Jadi intinya bahasanya di sana ada, ya, sebab turunnya ayat pada ayat 24. Kemudian, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan, ya, faedah-faedah yang terdapat, ya, di dalam apa? Perjanjian Hudaybiyah, ya, tentang, ya, ketika Rasulullah SAW tertahan, ya, di dalam melakukan, ya, ibadah umrahnya atau ibadah hajinya, ya, terdapat dalam peristiwa tersebut, ya, banyak sekali faedah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan juga, ya, Ibnu Qayyim, ya, rahimahullah taala, ya, di antara yang disebutkan sampai 34-an, ya, faedah, ya, tentang perjanjian Hudaybiyah, ya. Tapi kita karena panjang, ya, mungkin tidak bisa membacanya, sebagai isyarat saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.